Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rama Putri. Saya dari jurusan Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, tentu saja kali ini saya di sini ingin memaparkan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Peran Media Sosial dalam Mempromosikan Situs atau Peninggalan Sejarah yang ada di Kota Medan. Permasalahan yaitu Kota Medan adalah salah satu ibu kota Sumatera Utara. Perjalanan sejarahnya Kota Medan mewariskan sejumlah bangunan yang bernilai historis sebagai salah satu bukti dari eksistensi dan kejayaan kota pada masa lampau. Bangunan-bangunan bersejarah merupakan arsip arsitektur yang mempunyai nilai historis penting di dalamnya. Baik yang kita lihat saat ini, bangunan bersejarah atau peninggalan sejarah banyak dijadikan objek wisata yang berdampak pada kemajuan perekonomian dan meningkatkan daya tarik wisatawan di Kota Medan. Tetapi, dalam beberapa artikel ataupun jurnal penelitian melihatkan adanya kecenderungan yang membuat daerah tersebut tidak lagi terawat. Mulai dari sebagian masyarakat merasa biasa saja dengan penghancuran estetika kota, bangunan bersejarah di Kota Medan. Upaya pemerintah juga belum maksimal dalam melakukan penyelamatan bangunan bersejarah di Kota Medan. Padahal, hal tersebut yang nantinya menjadi daya tarik serta bukti berkembangnya arsitektur kolonial dan Eropa pada masa itu. Tentunya harus ada kesadaran kita bersama dan bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan penyelamatan, pelestarian, dan penyuluhan agar bangunan bersejarah ini tetap berdiri kokoh. Maka solusi yang ditawarkan yaitu dengan penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, blog, dan YouTube sebagai sarana promosi peninggalan bersejarah. Sejak lama peninggalan bersejarah di negara maju merupakan bagian dari kebutuhan hidup. Dengan penggunaan media sosial, kita akan dapat mengetahui informasi mengenai peninggalan sejarah di berbagai daerah, kota, maupun negara. Saat ini sudah banyaknya ditemukan akun resmi pengelolaan situs peninggalan sejarah dan instansi yang bergerak untuk melakukan promosi dengan mengupdate bangunan-bangunan bersejarah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian di Kota Medan. Dalam melakukan promosi juga harus terus diperhatikan. Dalam hal ini informasi akurat yang nantinya akan disajikan kepada publik. Tentu saja hal ini berpengaruh pada rating plus dalam bidang promosi. Batasan masalah yaitu dengan memfokuskan pada peran media sosial dalam mempromosikan peninggalan bersejarah di Kota Medan. Pemanfaatan media sosial tentunya dapat menjadi salah satu upaya pelestarian, penyelamatan, serta sebagai upaya penyuluhan kepada masyarakat agar lebih mengetahui informasi kesejarahan. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji hal-hal berikut. Yang pertama, bagaimana sejarah berkembangnya media sosial dari masa ke masa, dan yang kedua, apa jenis media sosial yang digunakan, dan yang ketiga, apa saja bentuk peninggalan sejarah di Kota Medan, dan yang keempat, bagaimana peran media sosial dalam mempromosikan peninggalan sejarah di Kota Medan. Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju, ini semua bisa kita lihat dari bagaimana awal perkembangan teknologi mencapai tingkat tinggi pada saat ini. Dan itu semua tidak terlepas dari kebangkitan dan kemajuan peradaban Barat atau Eropa. Secara umum, bangsa Barat menemukan keunggulannya sendiri terhadap bangsa-bangsa lain. Selama abad pertengahan, pada abad ke-16 hingga 19 Masehi, di mana waktu itu merupakan zaman kebodohan atau kegelapan bagi bangsa Barat. Tetapi, justru dunia Islam mengalami masa pencerahan sejak turunnya agama Islam. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga pola pikir yang sangat kritis, membuat peradaban Barat melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan dan mulai untuk melakukan penjelajahan dan menemukan penemuan-penemuan baru seperti mesin uap yang kemudian melahirkan revolusi industri di Eropa. Dengan berkembangnya teknologi yang hingga saat ini, contohnya saja dengan ditemukannya media sosial. Media sosial secara garis besar diartikan sebagai media online yang terkoneksi internet dengan orang banyak tanpa batas geografis, ruang, dan waktu. Dengan tujuan berkomunikasi,
berbagai sesuatu dan mengungkapkan pendapat. Media sosial menurut Islam diperbolehkan dengan catatan mengetahui bagaimana batas-batasannya. Wajib santun, mengetahui etika dan bijak dalam bermedia sosial. Jadi, hal ini kita jadikan media sosial sebagai sumber informasi yang bermanfaat tentunya, yang akan sangat membantu untuk menambah wawasan. Nah, sosial media dibagi menjadi 3, yaitu social network atau media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi, dan selanjutnya yaitu discuss network, yang dimana media sosial untuk melakukan obrolan dan diskusi, dan yang terakhir yaitu share network, yang dimana media sosial untuk salin berbagai file, video, dan juga musik. Jika dilihat dari perkembangan atau sejarah media sosial, kini memiliki peranan penting dalam kehidupan. Semulanya, media sosial hanya digunakan untuk bersosialisasi dan berinteraksi antar pengguna, tetapi dalam perkembangannya, media sosial digunakan untuk berbagai kepentingan, menyebar undangan, hingga jualan, dan juga dalam hal mempromosikan sesuatu. Nah, kini dengan mengandalkan smartphone yang terhubung dengan internet, seseorang sudah bisa mengakses beberapa situs sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Line, dan itu semua bisa kita akses di mana saja dan kapan saja, asalkan terhubung dengan koneksi internet, dan itu membuat arus informasi semakin besar dan juga pesat. Perkembangan media sosial yang pesat ini tidak hanya terjadi pada negara-negara maju saja. Di negara berkembang seperti Indonesia, banyak user atau pengguna sosial media, dan perkembangannya juga sangat pesat dan bisa menjadikan pengganti peranan media sosial konvensional dalam menyebarkan berita ataupun informasi. Perkembangan media sosial di Indonesia berangkat dari masuknya internet ke Indonesia, yaitu pada tahun 1990-an. Tulisan-tulisan tentang keberadaan jaringan internet di Indonesia dapat dilihat dari beberapa artikel di media cetak seperti Kompas berjudul Jaringan Komputer Biaya Murah Menggunakan Radio di bulan November 1990. Juga beberapa artikel pendek di majalah Elektron Himpunan Mahasiswa Elektro ITB pada tahun 1989. Berdirinya Frienders pada tahun 2002 merupakan tonggak awal lahirnya situs media sosial. Pada saat itu, Frienders sangat booming dan menjadi sebuah media sosial yang sangat fenomenal, terutama di Indonesia itu sendiri. Pada tahun 2003, lahir juga media sosial yang bernama LinkedIn. Pada tahun 2004, dilahirkannya aplikasi media sosial yang sangat fenomenal hingga saat ini, yaitu Facebook. Setelah itu, mulailah aplikasi media sosial bermunculan seperti Twitter, Google, Instagram, YouTube, dan juga lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis media sosial. Dalam buku yang berjudul Media Sosial, karangan Nasrullah tahun 2015, ada 6 kategori besar media sosial. Yang pertama, social networking, yang merupakan sarana yang datanya digunakan untuk melakukan interaksi, termasuk efek yang dihasilkan dari interaksi tersebut di dunia virtual. Dan yang kedua, bernama blog, adalah media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk mengunggah kegiatan sehari-hari, memberikan komentar, dan berbagi dengan pengguna lain seperti tautan web dan juga informasi. Sedangkan yang ketiga yaitu microblogging, merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mengunggah kegiatan serta pendapatnya seperti Twitter.
Dan yang keempat yaitu media sharing, merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi dan menyiapkan media seperti dokumen, video, audio, gambar secara online, contohnya seperti YouTube. Facebook. Aplikasi ini didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama beberapa teman kuliahnya di Universitas Harvard pada 4 Februari 2004. Pada awalnya, Facebook hanya digunakan untuk kalangan terbatas di lingkungan kampus saja. Namun, dengan cepat meluas ke wilayah Boston, Amerika Serikat, hingga mendunia termasuk Indonesia. Facebook memang memiliki nilai tersendiri bagi warga Indonesia. Kini sejumlah data telah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penggunaan Facebook terbanyak kedua setelah Amerika Serikat. YouTube. YouTube merupakan situs berbagi video yang berkantor pusat di San Bruno, California, Amerika Serikat. YouTube didirikan oleh Chan Harkey, Stephen Kane, dan Jawad Karim, dan mereka mendirikan YouTube pada Februari 2005, tetapi baru berjalan setahun, situs itu telah dibeli oleh raksasa penjelajah dunia maya, yaitu Google. Dahulunya konten YouTube tak hanya digunakan untuk urusan santai saja. Sejumlah lembaga pemberitaan, bahkan lembaga resmi negara sejak kantor berita CNN meluncurkan kanal Presidential Debat 2007 menggunakan fitur YouTube. Saat itu, YouTube dapat membuat rakyat biasa bisa beritanya langsung diangkat ke khalayak publik. Instagram. Aplikasi ini diciptakan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger dan diluncurkan pada Oktober 2010. Nama Instagram menurut mereka merupakan gabungan dari Instan, Kamera, dan Telegram. Instagram kini dapat diinstal pada beragam sistem operasi telepon genggam, dan aplikasi ini adalah jaringan sosial berbagi video dan juga foto seperti program-program lainnya. Dan hanya saja yang paling membedakan adalah tampilan foto Instagram memiliki ciri khas dengan bingkai persegi. Boleh dikatakan aplikasi ini paling populer di Indonesia selain Facebook, baik di kalangan masyarakat luas, masyarakat melihat sifat dan penggunaannya, banyak pakar media sosial yang menyarankan penggunaan Twitter untuk menyebarkan informasi yang sifatnya lebih umum, untuk kepentingan umum atau komunitas, bukan untuk urusan pandangan atau komentar pribadi terhadap sesuatu hal. Twitter diciptakan oleh Jack Dorsey, Evan Williams, Beach Stone, Noah Glass pada Juli 2006. Penggunaan Twitter yang telah terdaftar pada pembaca dan memposting kicauan mereka. Tentu saja hal ini dapat digunakan sebagai media pemberi informasi yang akurat mengenai peninggalan bersejarah lalu dibagikan kepada masyarakat umum. Baiklah, teori yang saya gunakan yaitu teori arkeologi. Vigo dalam Approach to Archaeology berpendapat bahwa arkeologi menyangkut penyelidikan sejarah, dan Gillian Daniel dalam A Short History of Archaeology mendefinisikan bahwa arkeologi adalah cabang ilmu sejarah yang berhubungan dengan peninggalan material manusia dari masa lampau serta seluruh sumber dan gambaran sebenarnya manusia masa lalu yang dilihat dari segi bentuk bangunan peninggalan yang masih ada hingga saat kini. Definisi praktis atau ekonomis sumber daya arkeologi berkenaan dengan pariwisata. Nah, di sini pemanfaatan sumber daya arkeologi untuk kepentingan pariwisata diakui telah memberikan keuntungan bagi banyak pihak, terutama masyarakat. Nah, secara praktis, penelitian dihadapkan oleh tantangan bagaimana menemukan rancangan kreatif yang dapat berdampak pada dimensi ekonomis sumber daya arkeologi. Nah, khususnya pariwisata. Kenyataan menunjukkan bahwa sektor pariwisata telah menjadi salah satu bagian yang tak terelakkan dalam mengelola sumber daya arkeologi ke masa depan. Nah, keberadaan bangunan bersejarah, kita lihat bahwasanya identitas suatu bangsa, negara terlihat dengan adanya sejarah yang ada di dalamnya. Semua ini sangat jelas
apabila di setiap daerah pasti memiliki cerita sejarah masing-masing, khususnya kota Medan, yang semua itu tidak terlepas dari bangunan bersejarahnya. Keberadaan bangunan tersebut usianya sudah lebih dari 50 tahun sebagai tolak ukur dari bangunan yang harus dilindungi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Bab 3 Kriteria Bangunan Bersejarah, dalam pasal 5 menyebutkan bahwa benda, bangunan, atau struktur yang dapat diusulkan sebagai benda, bangunan bersejarah, bangunan bersejarah, atau struktur bangunan bersejarah apabila memenuhi kriteria. Yang pertama, berusia 50 tahun atau lebih, dan yang kedua, mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun, dan yang ketiga, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan atau pendidikan, agama, dan kebudayaan. Menurut Bappenas, Medan adalah kota multi etnis yang mana penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya, agama yang berbeda-beda. Selain Melayu dan Karo sebagai penghuni awal, sekarang Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Mandailing, dan India. Mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruko di berbagai sudut kota. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa bangunan bersejarah akan menjadi bukti peninggalan atau identitas bangsa sebagai upaya dalam melestarikan nilai historis di dalamnya. Bangunan bersejarah di kota Medan memiliki umur lebih kurang 50 tahun dan memiliki sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan penting bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda, untuk kedepannya, mengingat banyak bangunan-bangunan tua tersebut kini mulai memprihatinkan keberadaannya, dan kini kota Medan sudah banyak kehilangan bukti-bukti bersejarah. Untuk itu diperlukan adanya sebuah upaya berupa perlindungan, penyelamatan, serta penyuluhan untuk berbagai elemen masyarakat dan menyadarkan betapa pentingnya bangunan bersejarah tersebut. Nah, pada perkembangan zaman saat ini, dengan menggunakan internet khususnya, yang sudah menjadi suatu kebutuhan pada masyarakat, kota Medan khususnya, maka harus adanya upaya untuk melakukan promosi. Seperti saat ini bisa menggunakan media sosial dalam rangka memajukan peninggalan bersejarah yang ada di kota Medan. Maka akan tampak bagaimana peran dari media sosial dalam mempromosikan peninggalan bersejarah di kota Medan. Al-Mahsun, Masjid Raya Al-Mahsun, artinya dipelihara sesuai dengan namanya hingga kini masih terpelihara dan terawat dengan baik. Tak heran masjid ini merupakan masjid kebanggaan bagi masyarakat Islam di kota Medan. Pada tanggal 28 Agustus 1963, didirikanlah Masjid Raya Al-Mahsun Medan dan diresmikan pada hari Jumat, tanggal 10 September 1990 Masehi. Masjid Raya Al-Mahsun yang sangat begitu indah dan terkenal dari zaman dahulu hingga saat ini, dengan menawarkan keindahan dari berbagai sisi bangunan dan tak terlepas dari cerita sejarah yang menjadi daya tarik tersendiri dan mendatangkan banyak wisatawan yang datang hanya sekedar untuk foto ataupun ikut melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid untuk menikmati keindahan masjid tersebut dari dalam, untuk melihat bagaimana dahulunya proses pembangunan di masjid tersebut terlihat dari berbagai sisi bangunan dan ornamen yang digunakan. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors,
that live together. Berjalan menembus waktu di sepanjang jalan Kesawan, menikmati arsitektur kota tua, terdapat satu bangunan yang terkenal di ujung jalan ini. Pada tahun 1920, masyarakat menyebut bangunan elok itu sebagai Juliana Building. Saat ini sudah berganti nama menjadi Gedung PT Lansum Indonesia. Gedung ini menawarkan aura kota tua Medan yang sangat khas dan menjadi ikon kebanggaan kota Medan. Pada tahun 1942, masa pendudukan Jepang, nama Expande diubah menjadi Fukaraido dengan fungsi yang tidak jauh berbeda, hanya digunakan sebagai tempat untuk menyelenggarakan upacara resmi pemerintah Jepang. Nah, dahulunya lapangan Merdeka ini digunakan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat Kota Medan apabila ada acara-acara besar yang digelar oleh pemerintah kolonial. Jika dilihat dari perubahan fungsi, keberadaan atribut fisik yang ditambahkan memberikan dampak positif. Hal ini dikarenakan dapat menarik banyak orang untuk mengunjungi lapangan Merdeka dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian. Perkembangan sudut infrastruktur Kota Medan pada masa itu tidak terlepas dari peningkatan pembangunan stasiun kereta api, yang dimana pembangunan jaringan kereta api di Tanah Deli merupakan inisiatif dari J.T. Kramer, seorang manajer perusahaan perkebunan NV Deli Matsevich, yang menganjurkan agar jaringan kereta api di Tanah Deli segera mungkin dapat dibangun mengingat pesatnya perkembangan perusahaan perkebunan Deli pada masa itu. Maka, pada tanggal 23 Januari 1883, permohonan konsensi dari pemerintah Belanda untuk pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan Belawan, Medan, Deli Tua, Timbang Langkat atau Binjai pun direalisasikan. Pada bulan Juni 1883, izin konsensi tersebut dipindah tangankan pengerjaannya. Nah, setelah peresmian pembangunan stasiun kereta api Medan yang diresmikan pada tanggal 25 Juli 1886 oleh pemerintah Belanda. Jika dilihat dari perkembangan pemajuan kereta api di Kota Medan, tentunya sekarang membawa dampak yang sangat baik terhadap peningkatan perekonomian di Kota Medan. Tentunya sekarang jaringan kereta api tidak lagi hanya digunakan sebagai pengangkut barang, tetapi sebagai alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat Kota Medan. Oke, baiklah, jenis dan pendekatan penelitian yang saya gunakan untuk proposal skripsi ini yaitu dengan jenis penelitian kualitatif. Mengapa? Karena menurut Zendi dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena atau gejala yang terjadi dan dilakukan dengan jalan dan yang melibatkan berbagai metode yang ada, dan menggunakan pendekatan deskripsi dengan pengamatan secara langsung terjun ke lapangan dan didukung dengan adanya sumber-sumber serta wawancara yang diliput secara langsung. Deskripsi rinci itu bersifat apa adanya berdasarkan informasi yang datanya yang dijumpai oleh peneliti di lapangan, sehingga hasil penelitian biasanya berupa uraian
Nah, dalam kajian penelitian ini yaitu lebih menekankan pada bagaimana penggunaan pendekatan heuristik dengan melakukan perbandingan pada jenis situs peninggalan bersejarah yang ada di Kota Medan khususnya. Baiklah, terima kasih. Saya Sini Rahma Putri telah menjelaskan bagaimana atau apa yang menjadi permasalahan dalam proposal penelitian saya kali ini, yaitu dengan memanfaatkan sebuah sarana media sosial sebagai penunjang pemajuan situs yang ada di Kota Medan khususnya. Nah, bangunan-bangunan bersejarah ini bisa menjadi ikon-ikon penting yang dimana akan menarik banyak wisatawan untuk datang berkunjung, dan nantinya itu akan bisa bermanfaat untuk menaikkan sebuah devisa atau perekonomian yang ada di Kota Medan khususnya. Baiklah, sekian pemaparan dari saya, Sini Rahma Putri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.